Rezeki itu unik, teman-teman. Rezeki suka pada hati yang bahagia, jiwa yang lapang, pikiran yang baik sangka, dan tindakan yang penuh cinta. Maka kalau kita ingin rezekinya lapang, usahanya lancar, hubungannya harmonis, kita perlu tahu nih apa yang menjadi psikologi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya. Tema kita kali ini adalah tentang psikologi rezeki. Apa sih yang disukai oleh rezeki itu sehingga dia akan senang datang dan membuat kita jadi dikejar-kejar rezeki. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu tahu kenapa? Karena kita semua tentu ingin dilimpahi rezeki dalam hidupnya, baik itu uang, baik itu materi, baik itu hubungan yang harmonis, kesehatan, ya kan? Peluang, kesempatan, dan lain sebagainya yang kita maknai sebagai rezeki. Nah, teman-teman sekalian, konsep rezeki dalam buku yang berjudul Happy Money, karangan Ken Honda, ya, beliau menyampaikan bahwa kalau kita ingin dikejar-kejar rezeki, ingin rezekinya datang dengan mudah dan lapang, kita harus punya pola yang tepat. Karena rezeki itu unik, rezeki itu juga ada polanya. Yang dia sebut dengan istilah arigato in, arigato out. Ya, apa itu maknanya? Jadi karena Ken Honda berasal dari Jepang, dia menggunakan istilah arigato in, arigato out, yang artinya terima kasih. Ya, arigato artinya terima kasih. Jadi kita berterima kasih pada rezeki, bersyukur ya. Jadi sebenarnya konsepnya adalah konsep syukur. Arigato in, arigato out. Berterima kasih saat dapat rezeki dan berterima kasih saat mengeluarkan rezeki. Ya, dalam konteks keuangan atau rezeki yang berupa materi, teman-teman, ini penting sekali. Kita perlu untuk melatih diri kita pandai bersyukur atau pandai berterima kasih ketika mendapat rezeki, ya kan? Itu adalah momen yang penting untuk kita merasakan sampai rasanya itu benar-benar dapat. Ya, mungkin kita sudah terbiasa. Misalnya kalau yang orang kantoran ya sudah biasa tanggal sekian itu jatahnya dapat gaji gitu ya. Tanggal sekian jatahnya dapat bonus, tanggal sekian jatahnya dapat tunjangan. Atau teman-teman yang berbisnis juga ketika dapat klien, ketika dapat orderan itu memang sudah wayahe dapat rezeki. Nah, karena pola yang sudah biasa tersebut, ya, kita jadi nggak benar-benar menghadirkan rasa syukur ketika mendapatkan rezeki. Ya, memang sudah takarannya begitu, biasa. Kita menganggap ataupun berada di state kondisi batin yang biasa aja ketika dapat gaji, ketika dapat bonus, ketika dapat orderan, ketika dapat eh, klien gitu ya, kita merasa biasa aja gitu ya. Nah, ini yang membuat jadinya kita nggak mendapatkan sensasi keunikan rezeki tersebut. Padahal kalau mau rezekinya tambah lapang, rezekinya makin berlipat-lipat, hidupnya berkelimpahan, kita perlu bisa mengaksesi rasa syukurnya, gitu ya. Kalau kita dapat rezeki dan kita biasa aja, misalnya yang istri dapat transferan dari suami, gitu ya, dengan nominal sekian, lebih ataupun kurang, biasa aja, memang sudah kewajiban kamu, gitu ya. Atau yang pegawai tadi memang sudah kewajiban atasan saya memberi saya rezeki. Nggak ada rasa syukur yang kita hadirkan. Ini yang membuat kita kehilangan momen. Padahal kalau tadi ya kita tahu rezeki itu unik dan suka pada hati yang lapang, seharusnya idealnya momen ketika kita mendapat rezeki di situ menjadi momen sakral yang perlu kita syukuri dan kita hadirkan rasa syukurnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Merasakan benar-benar bersyukur dapat rezeki, dapat transferannya, dapat uangnya, dapat bonusnya, dapat tunjangannya, dapat orderannya,
Teman-teman perlu sejenak mengkondisikan batinnya benar-benar merasakan syukur. Gimana sih merasakan syukur itu, Bu Sukma? Tidak hanya di lisan, alhamdulillah itu bagus ya levelnya. Tapi yang penting tadi rasa. Ketika mengucapkan alhamdulillah, pastikan tubuh teman-teman juga bergetar. Nah, itu berarti sudah masuk ke rasa. Yang dihadirkan rasa lapangnya, alhamdulillah cair. Nah, ekspresinya juga ikut senang. Jadi bahasa tubuh itu menggambarkan ekspresi rasa. Jadi kalau kita syukur dan kita senang, tentu kita tersenyum. Hatinya gembira, ikut senang, dan bahkan tubuhnya bergetar, ya merinding, senang, haru, bahkan mungkin bisa menangis. Saking kita benar-benar menghadirkan rasa syukur itu. Dan memang syukur jadi mudah kalau kondisi lagi sempit, lagi banyak kebutuhan, tiba-tiba dapat orderan. Lalu lagi banyak kebutuhan anak sekolah, tiba-tiba dapat bonus. Itu jadi mudah untuk kita akses. Tapi tadi ketika kondisinya lagi biasa aja, kita jadi lalai mengakses si rasa syukur. Padahal justru ketika kita lagi butuh, kan kita butuh banget juga mengakses rasa syukur untuk membuat rezeki datang. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama teman-teman, termasuk ketika kita mendapat, kita perlu arigatoin. Nah, dan benar-benar dirasakan syukurnya saat kita mendapatkan rezeki tersebut. Ambil waktu sejenak, kalau ada uang fisiknya dipegang sambil dirasakan syukurnya, berterima kasih pada uangnya. Terima kasih ya Allah yang sudah memudahkan rezeki ini sampai kepada saya. Terima kasih uang yang sudah hadir datang ke dalam hidup saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih pimpinanku, terima kasih customerku, terima kasih suamiku, terima kasih pasanganku, terima kasih. Dalam ucapan, dalam perasaan, termasuk dalam pikiran dan tindakan kita hadirkan baik sangka dan rasa syukur termasuk lewat ucapan yang penuh syukur. Jadi wujud dari syukur kita benar-benar kita hadirkan saat kita arigato. Berterima kasih pada yang memberikan rezeki, terima kasih pula pada Allah yang menghendaki rezeki itu akhirnya datang ke dalam hidup kita, dan wujudnya tentu saja tadi ya lewat tindakan-tindakan kebaikan yang terus berkelanjutan sebagai bentuk syukur kita. Seperti itu, yang pertama arigato in. Arigato, berterima kasih saat mendapatkan rezeki. Sekecil apapun, bahkan saya pernah dengar juga ketika teman-teman menemukan di rumahnya atau lagi bongkar-bongkar, ketemu uang gitu ya, ada uang logam, atau uang seribuan, atau uang uang kecil yang menurut teman-teman gak berharga nilainya, tapi ketika teman-teman menghadirkan rasa syukurnya, seolah-olah teman-teman mendapatkan rezeki besar, itu yang penting gitu ya. Wah, tiba-tiba di kantong suami ketemu duit, alhamdulillah. Walaupun nanti dibalikin lagi ke suami. Begitu juga ketika lagi bersih-bersih, rapi-rapi rumah, ketemu uang di selipan-selipan buku, atau di selipan-selipan pakaian, atau di selipan perabotan, alhamdulillah, kayak mendapatkan harta karun begitu ya. Nah, itu yang perlu kita hadirkan, menghargai setiap rezeki yang ada dan kita punyai. Itu yang pertama, kemudian arigato out. Arigato out artinya adalah berterima kasih saat kita mengeluarkan uang. Jadi tidak hanya berterima kasih ketika mendapat, itu mudah ya pada umumnya, tapi kadang kita bisa lupa dan lalai juga karena udah biasa, ya kan? Nah, kalau arigato out, kita juga perlu berterima kasih kepada uang yang kita punya sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi saat mengeluarkan uang, nggak pelit. Tapi tadi harus dihadirkan rasa syukur, bukan rasa kepaksa. Aduh, udah awal bulan lagi harus bayar tagihan ini, itu, dan lain-lain. Harus bayar karyawan, harus bayar tagihan sekolah, harus bayar listrik, dan lain-lain. Akhirnya saat kita mengeluarkan uang, kita merasa kekurangan. Kita berkeluh kesah, kita merasa sempit. Padahal uangnya ada, gitu ya. Yang perlu kita lakukan, teman-teman, adalah melakukan hal yang sama sebagaimana kita mendapatkan uang bersyukur,
Maka termasuk ketika mengeluarkan uang kita bersyukur. Alhamdulillah ada dananya untuk bayar sekolah anak-anak. Alhamdulillah ya Allah dikasih rezeki ada dananya untuk bayar tagihan. Alhamdulillah ya Allah terima kasih ada dananya untuk membayar gaji karyawan. Alhamdulillah ya Allah ada dananya untuk beli kebutuhan bulanan. Nah, jadi saat kita mengeluarkan supaya kita mudah bersyukurnya, Alhamdulillah ada dananya untuk membayar itu semua. Termasuk juga teman-teman bisa memaknai atau menghadirkan syukurnya dengan Alhamdulillah, semoga dana yang saya keluarkan ini bisa bermanfaat nih buat para pegawai saya. Alhamdulillah dana yang saya keluarkan ini semoga juga bisa bermanfaat buat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya kita belanja sayur ya, semoga dana ini bisa bermanfaat untuk pedagang sayur, untuk keluarganya, untuk petani-petani dan seterusnya. Alhamdulillah kehadiran saya bisa memberi manfaat dengan dana yang saya miliki, yang kau titipkan pada saya ini, ya Allah, saya bisa membantu sesama. Misalnya teman-teman bersedekah, berzakat, hadirkan rasa syukur ketika mengeluarkan itu. Kita sudah dititipi rezeki, kita bersyukur dengan kita berbagi ataupun memberi rezeki tersebut untuk dimanfaatkan kepada sesama. Maka dari itu, arigato out ini perlu juga dilatih. Ya, supaya kita tetap bisa mengakses rasa syukur. Lagi-lagi yang kita akses rasa syukur. Karena semakin kita bersyukur, semakin itu rezekinya datang lagi, dan lagi. Jadi tidak hanya berterima kasih ketika dapat, tapi termasuk berterima kasih juga ketika memberi. Nah, kebanyakan kita tanpa sadar memberi dengan perasaan terpaksa. Memberi dengan perasaan kasihan ketika bersedekah. Nah, ini yang perlu kita geser. Jadi bukan rasa kepaksa, bukan rasa takut kekurangan, bukan rasa kasihan yang kita hadirkan saat mengeluarkan uang, tapi pastikan kita menggeser perasaan kita ke rasa syukur. Kita bersedekah atau memberi atau membantu orang-orang sekitar kita karena rasa syukur kita. Kita sudah diberi kelapangan, kita sudah diberi kelebihan, dan kita bersyukur banget akan kondisi kita yang lebih ini dan dengan berbagi kepada sesama. Kita bersyukur juga semoga dengan rezeki ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jadi rasa syukur yang dihadirkan bukan rasa kasihan. Karena energinya tentu lebih tinggi, energi syukur, dan yang mendapat juga merasa senang, tidak merasa dikasihani. Nah, itu teman-teman konsep psikologi rezeki yang disampaikan oleh Ken Honda di bukunya Happy Money, Arigato out, arigato in. Tujuan dari berterima kasih ini, sebagaimana di Islam kita pahami di Quran Surat Ibrahim ayat 7, siapa yang bersyukur Allah tambah lagi nikmatnya. Siapa yang suka kufur, berkeluh kesah, Allah eh, tentu murka begitu ya. Makanya rezekinya terasa sempit. Jadi kalau kita mau rezeki kita tambah lapang, semakin dikejar-kejar rezeki, semakin mudah rezekinya datang. Hadirkan rasa syukur di hati kita saat mendapat rezeki, walau kecil, walaupun nilainya tidak besar gitu ya, tapi ketika rasa yang dihadirkan besar, maka inilah yang akan membuat rezeki besar juga layak datang ke dalam hidup kita karena wadahnya tadi sudah kita perbesar dengan syukur. Semoga dimudahkan untuk mempraktekannya mulai saat ini. Latih terus diri kita untuk pandai berterima kasih, baik lewat pikiran yang baik sangka, hati yang lapang dengan syukur, termasuk lewat ucapan, dan tentu saja lewat tindakan-tindakan kebaikan yang bisa terus kita lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.